Pranata siaran. 1. Seorang pranata siaran di TVRI sedang mempersiapkan konten untuk program berita. Dalam konteks jurnalisme penyiaran, apa yang dimaksud dengan angle berita? A. Sudut pengambilan gambar oleh kameraman. B. Perspektif atau sudut pandang dalam menyajikan berita. C. Durasi segmen berita. D. Posisi pembaca berita di studio. E. Urutan berita dalam rundown program. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa angle berita merujuk pada perspektif atau sudut pandang dalam menyajikan sebuah berita. Ini mencakup bagaimana sebuah peristiwa di-framing, aspek mana yang ditonjolkan, dan bagaimana narasi berita disusun untuk memberikan konteks dan pemahaman kepada audiens. Kita masuk soal berikutnya. 2. Pranata siaran di RRI ditugaskan untuk melakukan wawancara live dengan narasumber kontroversial. Teknik wawancara apakah yang paling tepat digunakan dalam situasi ini? A. Wawancara konfrontatif. B. Wawancara santai. C. Wawancara terstruktur dengan pertanyaan terbuka. D. Wawancara yang hanya fokus pada isu non-kontroversial. E. Wawancara dengan pertanyaan tertutup saja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa wawancara terstruktur dengan pertanyaan terbuka adalah teknik yang paling tepat untuk narasumber kontroversial dalam siaran langsung. Ini memungkinkan pranata siaran untuk mengarahkan wawancara sesuai topik yang direncanakan, sambil memberikan ruang bagi narasumber untuk menjelaskan posisinya secara komprehensif, sehingga menciptakan diskusi yang informatif dan seimbang. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam proses produksi program dokumenter radio, seorang pranata siaran menghadapi dilema etis terkait penggunaan suara ambien yang direkam secara terpisah dari wawancara utama. Menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran atau P3SPS, tindakan apa yang paling tepat? A. Menggunakan suara ambien tersebut tanpa keterangan tambahan. B. Menghilangkan seluruh suara ambien dari dokumenter. C. Mencantumkan keterangan bahwa suara ambien direkam terpisah. D. Merekonstruksi ulang seluruh wawancara dengan suara ambien yang sama. E. Mengganti suara ambien dengan musik latar. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai dengan prinsip kejujuran dan akurasi dalam P3SPS, pranata siaran harus transparan mengenai teknik produksi yang digunakan. Mencantumkan keterangan bahwa suara ambien direkam terpisah menjaga integritas program dan kepercayaan pendengar, sambil tetap mempertahankan kualitas audio dokumenter. Kita masuk soal berikutnya. 4. Pranata siaran di sebuah stasiun TV lokal mendapat tugas untuk mengembangkan program baru yang mempromosikan budaya lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, aspek apa yang harus menjadi prioritas utama dalam pengembangan program tersebut? A. Rating dan sare program. B. Keuntungan finansial stasiun TV. C. Pelestarian dan promosi nilai-nilai budaya lokal. D. Penggunaan teknologi penyiaran terbaru. E. Kompetisi dengan stasiun TV nasional. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 menekankan pentingnya penyiaran dalam melestarikan dan mempromosikan budaya nasional dan daerah. Oleh karena itu, prioritas utama dalam pengembangan program budaya lokal harus fokus pada pelestarian dan promosi nilai-nilai budaya setempat, sesuai dengan amanat undang-undang tersebut. Kita masuk soal berikutnya. 5. Seorang pranata siaran sedang mempersiapkan program talk show radio tentang isu kesehatan mental. Dalam konteks regulasi penyiaran Indonesia, apa yang harus diperhatikan terkait pemilihan narasumber untuk program tersebut? A. Hanya mengundang psikiater ternama. B. Memastikan keragaman pandangan dan latar belakang narasumber. C. Mengutamakan narasumber yang kontroversial untuk meningkatkan rating. D.
Hanya mengundang pejabat pemerintah bidang kesehatan. E. Menghindari narasumber dari kalangan pasien. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa regulasi penyiaran Indonesia, termasuk P3SPS, menekankan pentingnya keberimbangan dan keragaman dalam penyajian informasi. Memastikan keragaman pandangan dan latar belakang narasumber dalam program talk show kesehatan mental akan memberikan perspektif yang komprehensif dan berimbang kepada pendengar, sesuai dengan prinsip jurnalisme yang baik dan regulasi yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya. 6. Pranata siaran di sebuah stasiun radio komunitas menemukan bahwa stasiun tersebut telah melampaui batas maksimum jangkauan siaran yang ditetapkan oleh peraturan. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2005, apa tindakan yang harus diambil? A. Mengabaikan pelanggaran karena statusnya sebagai radio komunitas. B. Meningkatkan kekuatan pemancar untuk menjangkau audiens lebih luas. C. Melaporkan pelanggaran ke Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dan menyesuaikan jangkauan siaran. D. Mengubah status menjadi radio swasta komersial. E. Menghentikan siaran sampai ada izin khusus dari pemerintah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa sesuai PP nomor 51 tahun 2005, radio komunitas memiliki batasan jangkauan siaran. Ketika terjadi pelanggaran, langkah yang benar adalah melaporkan ke KPI dan segera menyesuaikan jangkauan siaran sesuai regulasi. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan komitmen terhadap prinsip penyiaran komunitas. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam memproduksi program fitur radio tentang kehidupan petani, Pranata siaran menggunakan teknik rekonstruksi adegan untuk mengilustrasikan aktivitas bertani. Menurut kode etik jurnalistik, bagaimana seharusnya teknik ini diimplementasikan? A. Tidak perlu memberikan penjelasan khusus kepada pendengar. B. Menghindari penggunaan rekonstruksi sama sekali. C. Memberikan penjelasan di awal program bahwa beberapa adegan direkonstruksi. D. Hanya menggunakan rekaman asli tanpa rekonstruksi. E. Melebih-lebihkan adegan untuk efek dramatis. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa kode etik jurnalistik menekankan kejujuran dan transparansi dalam penyajian informasi. Memberikan penjelasan di awal program bahwa beberapa adegan direkonstruksi memenuhi prinsip ini. Hal ini memungkinkan penggunaan teknik kreatif untuk mengilustrasikan cerita sambil menjaga integritas jurnalistik dan kepercayaan pendengar. Kita masuk soal berikutnya. 8. Pranata siaran di TVRI ditugaskan untuk mengembangkan program edukasi interaktif untuk anak-anak. Berdasarkan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS, kriteria apa yang harus diutamakan dalam konten program tersebut? A. Menyajikan konten dewasa untuk meningkatkan kedewasaan anak. B. Fokus pada hiburan tanpa memperhatikan nilai edukasi. C. Menyeimbangkan unsur edukasi, etika, dan estetika sesuai perkembangan anak. D. Menampilkan adegan kekerasan untuk pembelajaran. E. Mengutamakan promosi produk komersial untuk anak-anak. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa P3SPS menekankan pentingnya menyajikan konten yang sesuai dengan perkembangan anak-anak. Menyeimbangkan unsur edukasi, etika, dan estetika dalam program anak-anak memenuhi kriteria ini. Ini memastikan bahwa program tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan membentuk karakter positif sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang pranata siaran radio sedang mempersiapkan liputan langsung demonstrasi yang berpotensi ricuh. Berdasarkan prinsip jurnalisme dan regulasi penyiaran, apa yang harus menjadi prioritas utama dalam peliputan tersebut? A. Mencari angle yang paling sensasional untuk meningkatkan rating. B. Menyiarkan semua peristiwa tanpa filter untuk transparansi penuh. C. Menjaga objektivitas,
keseimbangan informasi, dan keselamatan tim liputan. D. Hanya mewawancarai pihak berwenang untuk menghindari kontroversi. E. Menunda penyiaran hingga situasi benar-benar kondusif. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam situasi yang berpotensi ricuh, prioritas utama harus pada objektivitas, keseimbangan informasi, dan keselamatan tim liputan. Ini sejalan dengan prinsip jurnalisme yang menekankan akurasi dan keseimbangan, serta regulasi penyiaran yang mengharuskan penyiaran yang bertanggung jawab. Keselamatan tim juga merupakan aspek krusial yang tidak boleh diabaikan dalam situasi yang berpotensi berbahaya. Kita masuk soal berikutnya. 10. Pranata siaran di sebuah stasiun TV swasta nasional ditugaskan untuk membuat program reality show. Dalam konteks pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS, apa yang harus diperhatikan terkait penayangan adegan pribadi peserta? A. Menayangkan semua adegan pribadi untuk meningkatkan rating. B. Meminta izin peserta namun tetap menayangkan semua adegan. C. Menghindari penayangan adegan pribadi sama sekali. D. Menayangkan adegan pribadi hanya jika menguntungkan stasiun TV. E. Meminta persetujuan tertulis peserta dan menghormati privasi sesuai etika penyiaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa P3SPS menekankan pentingnya menghormati privasi individu dalam program penyiaran. Meminta persetujuan tertulis dari peserta dan menghormati privasi mereka sesuai dengan etika penyiaran adalah langkah yang tepat. Ini menjaga keseimbangan antara kepentingan produksi program dan hak privasi peserta, sesuai dengan standar etika dan regulasi penyiaran yang berlaku. Kita masuk soal berikutnya.